2. Setelah beberapa pemeriksaan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kamu pergi. 3 kata sederhana, lebih seperti desahan kenyataan yang tak berdaya. Jika ahli ini mau bergabung dengan Mahkamah Agung saya, kami bersedia memberinya 10 kursi. Hanya ada 10 orang secara total, dan sekarang memberikan 10 kursi lagi pada dasarnya berarti bahwa kekuatan di tangan mereka semakin menipis. Tapi mereka tidak punya cara. Dalam pertempuran antara para dewa dan iblis, korban terbesar bukan karena medan perang, tetapi erosi energi iblis. Dalam arti tertentu, energi iblis di Wozu Starfield ada di mana-mana. Jika tidak ada perlindungan dari senjata perang, hanya membutuhkan waktu 2 jam. Energi ajaib akan berakar dan berkembang di dalam tubuh. Justru karena inilah Mahkamah Agung Tuhan selalu hanya memastikan bahwa itu berada dalam yurisdiksi Huotu Xingyu, tetapi tidak mau melangkah lebih jauh. Setiap langkah eksplorasi berarti kerugian besar. Sebaliknya, lebih baik mengecilkan kekuatan dan memastikan keamanan negeri dongeng. Jika Anda membujuk ahli itu untuk bergabung, kami juga akan memberi Anda hadiah yang pantas Anda dapatkan. Utusan itu tidak berkomitmen tentang hal ini. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebut nama Qin Yichen, karena dia tahu betul bahwa ketika dia menyebut nama Qin Yichen sekarang, dia menyakitinya. Meskipun dia enggan mengakuinya, utusan itu tahu betul bahwa Qin Yichen memberikan hidupnya kepadanya, dan jika dia tidak mengatakannya, dia membantu Qin Yichen. Jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya akan membicarakannya nanti. Meninggalkan kata-kata ini, utusan ilahi bergegas kembali ke Huotu Xingyu. Hanya Bai Lao yang malu yang saling memandang. Menurutmu siapa orang ini? Kami telah disiksa oleh energi iblis selama bertahun-tahun, dan kami telah mencari cara untuk memecahkan energi iblis. Mungkinkah orang itu memiliki perseteruan lama dengan kami? Jangan khawatir, jika kamu benar-benar memiliki dendam terhadap kami, kamu tidak akan menunjukkannya sekarang. Saya memperkirakan bahwa dia telah memasuki wilayah bintang Huotu dan ingin bernegosiasi dengan kami dengan eksploitasi militer yang lebih besar. Namun, tidak peduli seberapa besar usahanya, itu sepadan. Mungkin bisa menyelesaikan masalah tahun ini, bahkan 1000 tahun, mereka seharusnya masih hidup. Maksudku jika mereka tidak berasimilasi sepenuhnya menjadi monster. Karena Qin Yichen adalah yang pertama memasuki wilayah bintang Huotu, dia melemparkan ramuan ke dalam mulutnya dan menatap Lin Bai yang telah menunggu lama. Bagaimana kabarmu? Lin Bai menghela nafas lega. 300 mil ke utara adalah benteng yang diduduki. Meskipun utusan ilahi dari tim 43 pengawal setting melakukan yang terbaik, mereka hanya sedikit berhasil. Qin Yichen melihat sekeliling. 300 mil. Jarak ini tidak terlalu jauh untuk Qin Yichen, dan kesadarannya masih dapat dicapai. Dengan eksplorasi kesadaran, Qin Yichen melihat pangkalan besar dengan radius ratusan mil. Sekarang hanya ada perlawanan sporadis di tepi benteng, dan hilangnya benteng hanya masalah waktu. Qin Yichen melihat kembali ke orang-orang percaya yang masih berkumpul, dan menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya. Lin Bai, apakah kamu tahu bahwa Sidney Kevin ada di sana? Saya ingin berdiskusi dengannya. Lin Bai segera memimpin. Qin Yichen pergi, dan Matt mengambil alih persiapan tentara. Semua orang memperhatikan. Periksa pil anti-sihir Anda dan pastikan bahwa setiap orang memiliki 5 di tangan mereka. Ini adalah jaminan bahwa Anda tidak akan terkorosi oleh energi iblis dalam 5 hari. Ini terkait dengan hidup Anda dan harus dilindungi. 5 kapten akan melapor kepadaku setelah mereka mengumpulkan pasukan mereka, dan pengintai akan menyebar. Matt mengoceh tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap para penyembah pertama kali. Pada saat yang sama, senjata perang seukuran burung pipit itu telah menyapu, membangun garis pertahanan awal melawan hutan bakau merah yang tidak memiliki penutup di sisi ini. Setelah Yu Daoseng memasuki wilayah bintang Huotu, dia langsung tercengang. Itu adalah dunia merah, tanah sangat panas, dan bahkan udara yang Anda hirup menjadi sangat menyengat. Setelah mengendus dengan hati-hati, itu adalah campuran darah dan bau busuk, yang membuat perut Anda melilit untuk sementara waktu. Di tanah di kejauhan, Anda masih bisa melihat mayat para dewa yang belum dibersihkan. Tuhan cahaya. Sekarang, orang-orang ini terbaring di tanah, tidur selamanya. Dampak besar seperti itu membuat pikiran Yu Daoseng jatuh ke ruang kosong. Tidak peduli seberapa buruk dewa-dewa ini, kekuatan tempur mereka tidak dapat didiskreditkan, dan tingkat ksatria setidaknya tingkat menengah ksatria. Dan sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari orang percaya, baru saja melangkah ke hari-hari awal ksatria, dan masih ada kesenjangan besar antara mereka dan dewa-dewa ini. Bahkan utusan dengan mudah jatuh, tergeletak di tanah seperti semut. Apakah mereka benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Tepat ketika ada banyak keraguan dan tebakan di benak Yu Daoseng, sebuah tangan tiba-tiba menekan kepalanya. Yu Daoseng menoleh dan melihat, itu adalah tubuh besar senjata Matt. Suara Matt terdengar. Ini adalah pertama kalinya kamu melihat medan perang. Di sini, apakah itu manusia fana atau orang yang kuat? Selama mereka tidak berada di puncak kekuatan mereka, semua orang dapat menjamin hidup dan mati mereka sendiri. Anda ingat,
Pertempuran ini akan membunuh banyak orang. Saya harap Anda bisa melewatinya. Yu Daoseng menggertakkan giginya dan menekan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ini baik. Matt menunjuk ke dekatnya. Ajak seseorang untuk melihat-lihat di sekitar. Saya pikir mayat-mayat ini agak aneh. Jika Anda punya kesempatan, ingatlah untuk memeriksanya. Itu terlalu berserakan, tapi sepertinya pengaturan yang disengaja. Yu Daoseng segera berangkat dan bergegas ke mayat dengan selusin orang. Pakaian mewah telah hancur, dan daging dan darah yang dikeringkan oleh gelombang panas datang dengan bau busuk. Ini menjijikkan, muntah. Seorang percaya tidak bisa menahannya, menoleh dan mulai muntah. Yu Daoseng menekan perutnya yang bergejolak, berjongkok, dan dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Saat belati menusuk ke dalam mayat, perhatian Yu Daoseng langsung teralihkan dari benturan mayat itu. Setelah belati ditarik, ada awan cairan hitam hangat di bilahnya. Jika Anda menebak dengan benar, ini adalah darah ras iblis. Ekspresi Yu Daoseng bermartabat. Dia menusukkan belati ke mayat dan menariknya dengan keras. Dan tiba-tiba, Warcraft remaja yang belum sepenuhnya berkembang muncul di depan mata semua orang. Sebelum Yu Daoseng bisa melihat larva binatang ini, suara Fatih tiba-tiba datang. Yu Daoseng mundur. Begitu suara itu jatuh, awan cairan hijau tua dimuntahkan oleh larva Warcraft. Untungnya, Fatih mengingatkan Yu Daoseng bahwa dia siap dan menghindarinya tepat waktu. Cairan kental jatuh ke tanah, dan suara asam korosi menyebar, dan bahkan pasir panas di tanah terkorosi sedikit. Asap hitam tersebar, dan bau menyengat dipancarkan. Apa? Tiba-tiba, seorang mukmin berteriak. Yu Daoseng melihat ke belakang. Sepatu orang percaya itu ternoda setetes lendir, dan sepatu itu telah berkarat dan sebuah lubang besar terbuka. Orang percaya itu menatap kosong ke kakinya, sedikit berkarat. 2.